Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Mareta dengan NIM 24042185. Pada video ini saya akan membahas materi pertemuan 3 dari mata kuliah Ekonomi Publik. Materi yang dibahas pada pertemuan kali ini yang pertama tentang negara, pemerintahan, dan ekonomi publik. Lalu yang kedua ada dasar konstitusional, yang ketiga ada sistem ekonomi Indonesia, dan yang keempat ada pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Negara ini mempunyai kekuasaan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya, yaitu kepentingan rakyat lebih penting dari kepentingan perorangan. Kedaulatan negara menunjukkan wewenang, membuat aturan di wilayahnya dan melindungi warga negara. Contoh implementasinya yaitu kebijakan pertahanan, pembatasan daya strategis untuk kepentingan nasional. Lalu yang berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagiannya. Pemerintah ini juga bisa disebut dengan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Penguasa suatu negara atau bagian negara, misalnya kabinet sebagai pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjabarkan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah bertindak sebagai pelaksana kebijakan publik, pembuat regulasi, serta penyedia layanan dasar. Contohnya, desentralisasi dana untuk layanan pendidikan dan kesehatan di daerah. Lalu berikutnya ada ekonomi publik. Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah atau urusan negara. Fokus ekonomi publik adalah menyelesaikan kegagalan pasar atau market failure melalui intervensi publik yang proporsional. Contohnya subsidi pupuk untuk menjamin ketahanan pangan dan kebijakan anti monopoli. Lalu ada sistem ekonomi atau SE. SE ini adalah interaksi ekonomi antar individu, kelompok, organisasi, atau lembaga untuk mencapai kemakmuran. Masalah dasar SE ini ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah SE lainnya seperti what, how, whom, when, atau pertanyaan dasar tentang ekonomi publik. Contoh SE di dunia ada SE liberal, ada SE komunis, ada SE Pancasila. Isinya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang. Contoh SE di dunia ada swasta, negara, koperasi. SE ini punya 3 sektor, ada primer seperti pertanian, sekunder, industri, dan tersier, jasa. Lalu berikutnya ada dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Manusia, makhluk individu dan sosial. Pancasila, perekonomian atas asas kebersamaan dan kekeluargaan. Cabang produksi yang penting dikuasai negara itu ada bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, pasal dan undang-undang. Penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang. Penjelasan pasal pelengkap. Yang pertama pasal 23, APBN, pajak, mata uang, keuangan negara. Pasal 27 ada hak-hak rakyat untuk pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 34 ada kewajiban negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu yang berikutnya ada peran pemerintah dalam ekonomi. Perannya yang pertama ada menetapkan kerangka hukum atau legal framework yang melandasi suatu perekonomian.
Yang kedua, ada mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. Yang ketiga, ada memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, jaminan simpanan, dan asuransi. Lalu ada membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan. Ada meredistribusikan atau membagi ulang pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Lalu yang terakhir ada menyelenggarakan sistem jaminan sosial seperti memelihara anak-anak terlantar dan menyantuni fakir miskin. Lalu yang berikutnya ada mempengaruhi atau menentukan harga komoditas publik, misalnya BBM dan beras. Ada produsen dan konsumen komoditas tertentu, mendorong atau menghambat kegiatan tertentu melalui peraturan, subsidi, pajak, insentif, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Ada investasi padat karya versus padat modal. Dan ada meredistribusi pendapatan masyarakat atau yang disebut dengan transfer payment. Lalu yang berikutnya ada pemerintah dan kesejahteraan publik. Pengarah pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Ada bidang-bidangnya, ada bidang usaha yang perlu dilindungi, bidang usaha yang perlu dibantu, bidang usaha yang perlu didorong, bidang usaha yang perlu dilarang. Lalu berikutnya ada pengatur ekonomi nasional. Ada bidang usaha yang dapat dilakukan asing, bidang usaha yang dapat dilakukan UMKM dan koperasi, bidang usaha yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal seperti BUMN, koperasi, dan lain-lain. Pengawas penggunaan sumber daya ekonomi supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif. Badan usaha yang harus dikurangi atau di-stop. Sekian materi pertemuan 3 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.